Kamu nggak ada calon lain apa? Bisa-bisanya milih pasangan orang kayak gini. Dia itu cuma tukang becak miskin. Kuperingatkan kau, jauhi anakku sekarang juga. Kau ini cuma tukang becak miskin. Dasar goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria yang berprofesi sebagai Jenderal TNI menyamar menjadi seorang tukang beca demi sebuah tugas berat negara yang harus ia emban. Ia mengenakan kaos robek dan topi bucket. Sehari-hari ia mengayuh becaknya di pinggiran kota. Tak satu pun orang curiga bahwa ia sejatinya adalah seorang Jenderal TNI yang sedang menyamar. Termasuk calon mertua dari gadis yang ia cinta, seorang polwan muda yang berasal dari keluarga kaya keturunan polisi. Kuperingatkan kau, jauhi anakku sekarang juga. Kau ini cuma tukang becak miskin. Dasar goblok. Kedua orang tua polwan itu menganggap ia hanyalah seorang tukang becak biasa yang tak berguna. Ia dihina dan dianggap tak pantas mencintai anaknya yang seorang polwan itu. Tanpa tahu bahwa pria yang mereka hina itu bisa menghentikan karir mereka hanya dengan satu kalimat saja. Hingga 1 bulan kemudian, identitasnya akhirnya terungkap secara mengejutkan di tengah-tengah misi besar yang menyeret nama kedua orang tua polwan tersebut. Sebuah kejutan yang mengguncang satu keluarga dan membuat kedua orang tua polwan itu yang sebelumnya menghinanya habis-habisan, kini malah bersujud dalam penyesalan mendalam. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit kota itu muram sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah, dan angin membawa aroma tanah basah. Jalanan mulai lengang, karena hujan yang turun deras sejak siang belum juga reda. Di sudut perempatan yang sepi, sebuah becak tua berkarat berhenti pelan di bawah pohon besar. Seorang pria duduk di atasnya, memakai kaos hitam berlubang dan topi bucket yang sudah pudar warnanya. Masker kain menutupi sebagian wajahnya, menyisakan tatapan mata yang tenang tapi tajam. Namanya disebut orang-orang di sekitar pasar sebagai Pak Budi. Tukang becak yang jarang bicara, jarang tersenyum, dan selalu menolak saat diberi uang lebih. Sore itu, Pak Budi turun dari becaknya. Ia melihat seorang wanita tua yang terpeleset di depan trotoar licin, tak jauh dari sebuah minimarket. Tak ada yang menolong. Orang-orang hanya memandang, lalu berlalu. Tanpa ragu, Pak Budi melangkah cepat. Air hujan membasahi tubuhnya, tapi ia tidak peduli. Ia mengangkat wanita tua itu dengan hati-hati, memayungi tubuhnya dengan kardus bekas yang ia temukan di dekat tong sampah. Ia duduk bersimpuh, memeriksa lutut sang wanita yang lecet. "Bu, ibu bisa berdiri?" tanyanya pelan. Wanita itu mengangguk lemah, matanya berlinang. Namun sebelum sempat mengucap terima kasih, Pak Budi sudah pergi. Becaknya menghilang di balik turunan jalan, seperti bayangan samar yang datang dan pergi begitu saja. Sementara itu, dari kejauhan, sebuah mobil mewah warna hitam mengarah perlahan ke rumah besar bercat abu gelap. Di balik kaca film mobil itu, 2 pria duduk diam. Satu mengenakan seragam sipil, satu lagi memakai batik. "Target kita bergerak sore ini," ucap si pria berbaju batik sambil menyerahkan foto ke rekannya. Foto itu bergambar seorang pria bertopi, mengenakan masker, tengah mendorong becak. Di pojok foto terlihat samar-samar gedung markas kepolisian kota. Mereka tak tahu bahwa pria dalam foto itu sedang mengamati mereka dari balik tirai hujan. Di seberang jalan, Pak Budi berhenti di warung kopi dan duduk di kursi bambu yang basah. Ia membuka ponselnya yang tersembunyi di dalam plastik hitam. Di layar, tampak peta kota dan sejumlah nama yang disandikan. Tangannya membuka catatan dengan kode angka. Di bagian atas layar, tertera satu nama.
Operasi senyap. Ardi Prasetya. Tanpa suara, tanpa tanda pangkat, dan tanpa kehormatan yang biasa menyertainya, pria itu diam dalam penyamarannya. Ia hanya seorang tukang becak di mata semua orang. Tapi dalam jiwanya, mengalir darah seorang jenderal yang sedang membawa misi besar. Hujan masih turun deras, tapi pandangan Ardi tak lepas dari rumah besar di seberang jalan. Rumah itulah awal dari segalanya, dan di sanalah nanti dunia akan berubah. Untuk sekarang, ia hanya menunggu. Pagi di kota itu masih dingin, sisa hujan semalam menyisakan genangan dan bau tanah yang lembab. Suasana pasar tradisional mulai hidup, dengan suara pedagang memanggil dan roda gerobak berderak melintasi jalan sempit. Di sisi barat pasar, sebuah mobil patroli polisi berhenti pelan. Seorang wanita muda turun dari dalamnya. Seragam polwan berwarna abu-abu melekat rapi di tubuhnya. Wajahnya teduh, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Namanya Ayu Lestari, berpangkat brigadir. Meski usianya baru 25 tahun, Ayu dikenal tegas dan cepat mengambil keputusan. Ia berdiri sejenak di pinggir jalan, memperhatikan suasana pasar. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di bawah pohon besar dekat pangkalan beca, terlihat seorang pria duduk termenung. Tubuhnya terlihat letih, pakaiannya lusuh dan penuh tambalan. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam cara pria itu menatap yang terasa berbeda. Ayu mengenal wajah itu. Bukan karena pernah berinteraksi, tapi karena satu kejadian kecil 2 minggu lalu. Saat itu, Ayu nyaris celaka saat seorang pengendara motor menyalip dengan kasar di jalan sempit. Ia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke selokan. Tapi seorang pria tiba-tiba datang dari arah belakang, menahan tubuhnya dengan cepat. Tak sempat berkata apa-apa, pria itu pergi begitu saja, mendorong becaknya masuk ke gang pasar. Dan pagi ini, Ayu melihat pria yang sama. Ia melangkah perlahan, mendekat dengan hati-hati. "Pa, masih ingat saya?" ucap Ayu, suaranya tenang. Pria itu menoleh pelan, mata mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada pengakuan. Hanya anggukan kecil yang seolah berkata, "Saya tahu siapa kamu." Ayu duduk di bangku bambu sebelahnya. Ia membuka bekal kecil dari kantong plastik, berisi nasi uduk dan telur balado. "Maaf saya lancang, tapi boleh saya berbagi sarapan?" tanyanya sambil tersenyum. Pria itu menatap makanan itu sejenak. Ia tak bicara, hanya mengangguk pelan. Mereka makan dalam diam. Tapi suasana terasa damai. Tak seperti 2 orang asing, tapi juga belum seperti sahabat. Ayu menoleh pelan ke arahnya. "Boleh saya tahu nama Bapak?" tanyanya pelan. Lelaki itu menatap lurus ke depan. Hening sesaat sebelum ia menjawab dengan suara rendah. "Budi." Hanya satu kata. Singkat, tapi cukup untuk menancapkan rasa penasaran di benak Ayu. "Terima kasih waktu itu. Sudah menolong saya," ucap Ayu lagi. Pak Budi hanya mengangguk. Ia kemudian berdiri, membersihkan tangannya dari sisa nasi, lalu kembali ke becaknya. Sebelum pergi, ia menoleh sesaat. Makanannya enak. "Terima kasih." Lalu roda becak itu mulai bergerak, meninggalkan Ayu yang masih duduk di sana. Matanya mengikuti kepergian pria itu hingga lenyap di tikungan jalan. Entah mengapa, ada rasa aneh di dada Ayu. Bukan rasa cinta, bukan juga sekadar kagum. Tapi seperti sebuah ketertarikan untuk mengenal lebih jauh siapa pria itu sebenarnya. Dan di saat yang sama, dari atap ruko tua, sebuah kamera kecil tersembunyi merekam seluruh interaksi mereka. Di kejauhan, seorang pria berjaket hitam mengangkat telepon. Target mulai mendekati anak kompol. Instruksi selanjutnya, suara dari seberang menjawab singkat, "Biarkan." Dia tahu yang dia lakukan. Hujan boleh reda, tapi cerita ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, Ayu seperti punya alasan baru untuk pulang lewat pasar. Meski tak pernah ia akui, matanya selalu mencari becak tua dengan cat terkelupas yang biasa mangkal di bawah pohon besar itu. Dan memang, pria itu, Pak Budi, selalu ada di sana.
duduk diam sambil membaca koran usang, atau sekadar memandangi lalu lalang orang. Seperti tak punya arah, tapi selalu hadir di tempat yang sama. Pagi itu, Ayu datang tidak dalam seragam. Ia mengenakan blus putih dan celana hitam. Rambutnya diikat sederhana. Di tangannya ada kantong plastik bening berisi 2 bungkus nasi rames dari warung Buwati, langganan lama di pasar. Pak Budi masih di tempatnya, sedang memperbaiki rantai becak dengan obeng kecil dan tangan yang penuh oli. Ayu berdiri tak jauh dari sana. Kalau tidak keberatan, saya bawa makanan lagi, katanya pelan. Pak Budi menoleh. Sekilas tampak ekspresi heran di matanya, tapi ia menyembunyikannya dengan cepat. Ia bangkit dan membersihkan tangannya di lap kotor yang tergantung di setang becak. Terima kasih, ucapnya pendek. Mereka duduk lagi di bangku bambu. Suara pasar pagi mulai ramai. Aroma sayur mentah, sate ayam, dan gorengan bercampur dengan deru kendaraan. Tapi di sudut itu, dunia seperti melambat. Ayu membuka bungkus nasi, meletakkan satu di depan Pak Budi. Isinya sederhana, nasi putih, tumis buncis, tempe orek, dan telur dadar. Makanan rakyat jelata, canda Ayu pelan. Pak Budi tersenyum samar. Yang penting halal dan mengenyangkan. Mereka mulai makan, tak ada obrolan panjang. Tapi setelah beberapa suapan, Ayu memberanikan diri bertanya. "Bapak asli sini?" Pak Budi mengunyah pelan, lalu menatap ke depan. "Bukan. Dulu tugas saya berpindah-pindah, tapi sudah lama menetap di sini." "Tugas?" Ayu memiringkan kepala, penasaran. Pak Budi menyesap air dari botol mineral kecil. "Dulu kerja di logistik. Kirim-kirim barang." Jawaban yang mengambang, tapi Ayu tidak mendesak. "Ayah saya juga dulu kerja berpindah-pindah. Polisi. Sekarang masih aktif sebagai kompol," ucap Ayu dengan nada ringan. Pak Budi diam, tapi rahangnya terlihat mengencang sedikit. Ia menyuap nasi terakhirnya, lalu menyeka mulut dengan punggung tangan. Ayu merasa suasana menjadi sedikit kaku. Ia buru-buru tersenyum untuk mencairkan suasana. "Kalau butuh bantuan, saya bisa bantu, Pak. Saya kenal beberapa petugas di kelurahan. Bapak bisa dapat bantuan usaha. Atau..." "Terima kasih, Neng Ayu," potong Pak Budi pelan. "Tapi saya sudah cukup." Ayu terdiam. Ada nada tegas dalam suara itu, meski tetap sopan, seolah ingin menegaskan batas. Pak Budi berdiri dan mendorong becaknya perlahan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. "Terima kasih untuk makanannya. Dan kebaikan hatimu." Lalu pria itu pergi, kembali menjadi siluet becak yang menjauh di antara keramaian pasar. Ayu menatap punggungnya. Ada rasa penasaran yang semakin besar. Siapa sebenarnya Pak Budi? Dari mana dia belajar bicara dengan tenang seperti itu? Dan mengapa matanya selalu menyiratkan beban yang begitu berat? Di tempat lain, di sebuah ruangan gelap yang penuh dengan layar monitor, seorang pria berjaket hitam memutar ulang rekaman pertemuan mereka. Di layar, wajah Ayu terlihat jelas. Di sampingnya, Pak Budi duduk tenang, tak menyadari bahwa setiap gerak-geriknya sedang dipantau. Pria di balik layar mencatat sesuatu di buku kecilnya. Target menjalin kontak personal dengan anak kompol Lukman. Proses berjalan sesuai rencana. Ia menekan tombol pada radio kecil di mejanya. Perkuat pengawasan di rumah kompol. Target mulai mendekat ke lingkar dalam. Dan malam pun turun dengan tenang, menyembunyikan rahasia besar yang semakin mendekati waktunya untuk dibuka. Hari Minggu pagi, matahari baru saja menyibak kabut tipis yang menyelimuti atap-atap rumah. Udara sejuk membuat suasana kota terasa lebih tenang dari biasanya. Ayu mengenakan dress panjang berwarna biru muda dan kardigan putih, berbeda dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin, memperhatikan bayangan dirinya sendiri. Ada sesuatu yang ia pikirkan, dan itu bukan tugas atau pekerjaan. Sudah 3 minggu terakhir, hatinya tak bisa lepas dari bayang-bayang pria bernama Pak Budi. Walau tak tahu jelas siapa dia, tapi setiap kata dan sikap pria itu meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Di meja makan,
Kompol Lukman sedang membaca koran, sementara Bu Ratna menyusun kue di atas nampan. Rumah mereka besar, halaman luas, gerbang hitam tinggi menjulang di depan. Ayu duduk perlahan di kursi, lalu menyendok bubur ayam dari mangkuknya. "Yah," ucapnya lirih. Kompol Lukman melipat koran. "Iya, Ayu. Aku sedang dekat dengan seseorang." Bu Ratna langsung menoleh, alisnya terangkat. "Siapa?" tanyanya cepat. Ayu tersenyum gugup. Orangnya baik, sopan, dan sederhana. Sederhana gimana? Suara ayahnya mulai berubah nada. Ayu menarik napas pelan. "Dia tukang becak ya?" Sendok di tangan Kompol Lukman terhenti di tengah jalan. Bu Ratna meletakkan kue dengan suara sedikit membentur meja. "Apa kamu bilang?" tanya Kompol Lukman, menatap tajam. "Dia bukan seperti yang ayah kira. Dia pernah nolong aku tanpa pamrih." Cara dia bicara, ada sesuatu dalam dirinya. Bukan orang sembarangan. Bu Ratna berdiri dengan tangan di pinggang. "Kamu anak kompol, kamu polwan. Masa kamu mau sama tukang becak? Apa kata keluarga besar kita nanti, hah?" Ayu menunduk, menahan gejolak di dadanya. Tapi wajahnya tetap tenang. "Aku hanya minta ayah dan ibu bertemu dulu. Dengar sendiri cara dia bicara. Lihat cara dia bersikap." Kompol Lukman berdiri perlahan, menatap putrinya. "Kalau dia benar-benar serius, suruh dia datang ke rumah ini. Hari Jumat, jam 5 sore. Saya dan ibu akan menunggu di depan. Tapi saya kasih tahu dari sekarang, Ayu, jangan buat malu keluarga ini." Ayu hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ini bukan sekadar ujian untuk Pak Budi. Ini juga pertaruhan bagi dirinya sendiri. Hari berganti cepat. Jumat pun tiba. Jam menunjukkan pukul 16.55. Gerbang rumah Kompol Lukman tampak megah dengan ukiran emas di tiap sisinya. Di depannya berdiri Kompol Lukman dan Bu Ratna dengan pakaian rapi, wajah serius. Ayu berdiri tak jauh di belakang mereka, jantungnya berdebar kencang. Tangannya menggenggam tisu, matanya terus melihat ke arah jalan. Dan tepat saat jam menunjukkan pukul 17.00, dari ujung jalan yang landai, muncullah becak tua. Rodanya berderak pelan, dinaiki seorang pria bertopi baket dan kaos robek. Becak itu berhenti tepat di depan gerbang. Pak Budi turun perlahan. Kompol Lukman memicingkan mata. Tak percaya. "Ini orangnya." Ayu mengangguk perlahan. Pak Budi berdiri tegap. Tangannya mengusap debu dari celananya, lalu menatap lurus ke arah Kompol Lukman dan Bu Ratna. Tak ada senyum, tak ada permintaan maaf. "Assalamualaikum," ucapnya tenang. Bu Ratna memandangnya dari atas ke bawah dengan jijik. Kompol Lukman menunjuk ke arah Pak Budi dengan marah. "Heh, kamu pikir kamu siapa? Datang ke rumah ini dengan baju compang-camping? Mau ngelamar anak saya?" "Ya, jangan begitu." Ayu mencoba menenangkan. Tapi Kompol Lukman mengangkat tangan, menyuruh Ayu diam. "Kalau bukan karena Ayu yang minta, saya sudah lempar kamu keluar dari sini." Pak Budi masih diam. Matanya tak bergeming. Bu Ratna melipat tangan di dada. "Orang miskin begini mana pantas berdiri di rumah kami. Sudah jelas bukan dari kalangan yang layak." Ayu meneteskan air mata. Hatinya sakit melihat lelaki yang ia percaya diperlakukan seperti sampah. Pak Budi menatap Ayu sesaat, lalu kembali ke becaknya tanpa sepatah kata pun. Becak itu perlahan menjauh, namun tatapan matanya meninggalkan luka yang dalam di hati Ayu. Dan dari lantai 2 rumah besar itu, di balik jendela kaca, 2 mata memperhatikan semua kejadian tadi dengan serius. Seseorang sedang merekam, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Malam itu, Pak Budi menatap layar kecil di rumah kontrakannya yang sederhana. Di layar itu, wajah Kompol Lukman terpampang jelas bersama tumpukan data transaksi gelap. Ia menghela napas. 1 langkah lagi, sore yang seharusnya menjadi waktu mempertemukan 2 keluarga, justru berubah menjadi panggung penghinaan. Gerbang rumah besar itu masih terbuka lebar. Jalanan mulai lengang, tapi suara keras dari halaman depan belum juga reda.
Becak tua yang tadi sempat parkir sebentar, kini telah berhenti di pinggir jalan, sekitar 10 meter dari gerbang. Pak Budi berdiri diam di samping becaknya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya mulai berubah. Kompol Lukman masih berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggang. Bu Ratna di sampingnya, menunjuk-nunjuk ke arah Ayu yang kini mulai menangis di sisi pagar. Anak kita itu polwan, Pak. Punya masa depan. Gimana bisa jatuh cinta sama tukang becak? Apa dia udah buta? Suara Bu Ratna tajam seperti pisau. Ayu mencoba bicara, namun isaknya menelan kata-katanya sendiri. Matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah karena emosi dan malu. Pak Budi melangkah perlahan mendekati pagar. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tidak mengangkat suara, tidak membalas cacian. Ia hanya berhenti tepat di depan kompol Lukman. "Terima kasih sudah meluangkan waktu," ucapnya pelan. Namun belum sempat Pak Budi menambahkan kata lain. Tangan kompol Lukman mendorong dada pria itu dengan keras. "Pergi dari sini, jangan pernah muncul lagi di depan rumah saya," bentaknya. Pak Budi sedikit terdorong ke belakang, tapi ia tak membalas. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Ayu. "Maaf, Neng, saya tidak pantas merusak hubunganmu dengan orang tuamu." Ayu mencoba menghampiri, tapi Bu Ratna langsung menarik lengannya kasar. "Kau ini wanita, apa tidak punya harga diri? Memalukan," bentaknya sambil mengguncang tubuh Ayu. Orang-orang mulai memperhatikan dari kejauhan. Seorang satpam perumahan melirik dari pos, tapi tak berani ikut campur karena yang bertikai adalah kompol terkenal. Pak Budi menatap mereka semua, satu persatu. Matanya kini tak lagi lembut. Ada semburat luka, tapi juga ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Ia kembali ke becaknya dan mendorongnya perlahan, berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Langkahnya pelan, tapi setiap tapak seperti menorehkan garis tak kasat mata antara dua dunia yang berbeda. Ayu berdiri mematung, napasnya tersengal, hatinya retak. Di belakangnya, suara sang ibu masih terdengar menghujat. Tapi telinganya tak lagi mendengar apa-apa selain suara roda becak yang menjauh. Malam harinya, langit mendung menaungi kota. Di dalam kontrakan kecilnya, Pak Budi membuka koper tua dari bawah tempat tidur. Isinya bukan pakaian atau dokumen biasa, tapi sepatu bot hitam mengkilap, pisau lipat militer, dan sebuah medali kehormatan dalam kotak beludru merah. Tangannya menyentuh lambang Garuda di dada medali itu. Matanya menatap tajam ke dinding. Ia membuka laptop kecilnya. Di layar, sebuah laporan rahasia terbuka. Terlihat foto kompol Lukman bersalaman dengan seorang pengusaha kaya di teras Hotel Bintang 5. Pak Budi mengetik dengan cepat. Subjek utama terbukti memiliki kontak dengan tokoh yang masuk daftar pantauan Kementerian Pertahanan. Siap eksekusi akhir. Tunggu perintah. Sementara itu, di rumah mewah yang kini senyap, Ayu duduk sendirian di kamarnya. Rambutnya tergerai, matanya merah. Ia melihat keluar jendela, berharap bayangan becak itu masih ada. Ia tak tahu. Pria yang mereka hina bukan orang biasa. Ia adalah seseorang yang telah menyelamatkan negara ini lebih dari sekali, tanpa pernah mencatatkan namanya di berita manapun. Udara pagi begitu dingin di gang kecil tempat Pak Budi tinggal. Kontrakan sempit berukuran 3 kali 4 meter, itu dipenuhi barang-barang sederhana. 1 tikar gulung, 1 kompor portabel, dan sebuah rak kayu berisi 1 piring, 1 gelas, dan 1 foto hitam putih yang dibingkai lusuh. Pagi ini berbeda. Tak ada suara roda becak yang biasanya terdengar lebih dulu dari segala suara. Tak ada suara sapaan tetangga yang selalu menyapa Pak Budi dengan ramah karena ketulusannya. Semua terasa sunyi. Pak Budi duduk di sudut ruangan. Di hadapannya, sehelai kertas putih dengan tulisan tangan Ayu. Surat singkat. 1 paragraf. Tinta hitamnya sedikit luntur oleh air mata. "Kalau Bapak masih anggap saya bagian dari hidup Bapak, izinkan saya berdiri di samping Bapak. Bukan sebagai polwan, tapi sebagai manusia. Hanya itu."
tapi cukup membuat dada Pak Budi terasa sesak. Tak lama kemudian, suara ketukan pintu pelan terdengar. Ia bangkit, membuka pintu dengan ragu, dan di sana berdiri Ayu. Ia memakai sweater krem dan celana panjang gelap, wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi sorot matanya mantap. "Boleh saya masuk, Pak?" Ucapnya pelan. Pak Budi membuka pintu lebih lebar, lalu menyingkir. Ayu melangkah masuk dengan langkah pelan. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di koper terbuka yang belum sempat disembunyikan. Ia menatap sepatu bot hitam dan pisau lipat yang tertata rapi. Tapi ia tak berkata apa-apa. "Maaf," kata Pak Budi. Ayu duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Tangannya mengusap lututnya sendiri. "Kalau saya pulang sekarang, saya hanya akan dianggap anak yang durhaka. Tapi saya nggak bisa pulang, Pak. Hati saya tertinggal di sini." Pak Budi menatapnya lama, lalu perlahan duduk di dekatnya, menunduk. "Jangan lakukan ini untuk saya," ucapnya. "Saya tidak melakukan ini untuk Bapak," jawab Ayu cepat. "Saya lakukan ini untuk apa yang saya yakini." Hening menyelimuti ruangan itu. Di luar, suara tukang sayur lewat memecah keheningan pagi. Pak Budi memejamkan mata. "Saya tidak pantas untukmu, Ayu. Kamu pantas dapat orang yang bisa banggakan kamu di depan keluargamu. Bukan orang sepertiku yang datang dengan becak tua dan pakaian robek." Ayu menoleh padanya. Suaranya parau tapi tajam. "Bukan urusan mereka siapa yang pantas untukku. Aku sudah cukup dewasa untuk tahu apa yang aku butuhkan. Dan aku butuh ketulusan. Bukan jabatan. Bukan seragam. Bukan gaji." Pak Budi terdiam. Ucapan itu seperti merobek benteng tebal yang ia bangun bertahun-tahun. Tapi wajahnya tetap datar. Tanpa berkata-kata, ia berdiri, berjalan ke rak kayu, lalu mengambil satu kotak kecil. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada satu kartu identitas lusuh, sudah mulai pudar. Tapi nama di dalamnya masih bisa terbaca. Letnan Jenderal TNI Ardi Prasetya. Ia tidak menyerahkannya kepada Ayu. Ia hanya menatap kartu itu, lalu kembali menutupnya. "Apa yang kamu lihat? Bukan siapa aku sekarang," ucapnya lirih. "Tapi siapa aku dulu. Dan aku ingin tetap di tempat ini, seperti ini, sampai tugasku selesai." Ayu menatapnya lama. "Kalau begitu, biarkan aku tinggal di sini, sampai tugas Bapak selesai." Pak Budi atau Ardi Prasetya menatapnya dalam. Tak ada kata. Tapi di dadanya terasa sesuatu yang hangat muncul perlahan. Bukan hanya karena keberanian Ayu, tapi karena ada seseorang yang bisa melihat dirinya, bukan dari nama atau jabatan, tapi dari luka dan diam yang ia pendam selama ini. Dari balik jendela kontrakan itu, matahari perlahan naik, menyinari dua jiwa yang sama-sama menyembunyikan duka, namun kini mulai berjalan bersama, meski belum tahu kemana arah akhirnya. Malam menjelang. Suasana gang kecil tempat tinggal Ardi tampak sepi. Hanya sesekali terdengar suara radio dari warung kopi ujung jalan. Di balik tembok kamar kontrakannya yang tipis, cahaya remang menyala dari sebuah lampu meja kecil. Ayu tertidur lelap di sudut ruangan, beralaskan tikar tipis dan selimut yang sudah mulai usang. Rambutnya tergerai, wajahnya tenang. Tak ada keluhan, tak ada tangis. Hanya diam dan keteguhan yang terasa dalam tidur itu. Di sisi lain ruangan, Ardi duduk di depan laptop butut dengan headset kecil terpasang di telinganya. Matanya fokus menatap layar. Jemarinya mengetik cepat pada jendela chat yang terhubung dengan sistem trankripsi milik markas besar TNI. Status, operasi penyamaran senyap masih berjalan. Target, Kompol Lukman, terindikasi berhubungan dengan jaringan ilegal pendanaan rahasia via pihak swasta. Posisi saat ini, masuk lingkaran terdekat keluarga. Subjek belum mengetahui identitas asli saya. Butuh instruksi lanjutan terkait penindakan atau pengumpulan bukti tambahan. Pesan itu dikirim dalam hitungan detik. Beberapa saat kemudian, layar bergetar pelan dan muncul notifikasi balasan. Lanjutkan pengawasan. Bukti belum cukup untuk penindakan hukum. Fokus pada penggalian koneksi antara Kompol Lukman
dan pihak luar negeri yang sedang masuk jalur pelabuhan gelap. Ardi menutup laptop perlahan. Ia mengusap wajah dengan kedua tangannya. Kelelahan mulai terasa, tapi misi belum usai. Ia menoleh ke arah Ayu yang masih terlelap. Hati kecilnya bergemuruh. Di tengah penyamaran, ia tak pernah menduga akan terbentur pada perasaan. Sesuatu yang ia hindari bertahun-tahun. Tapi kini, semua jadi rumit. Ia tahu, Ayu adalah titik lemah sekaligus kekuatan barunya. Esok harinya, Ardi keluar lebih pagi dari biasanya. Ia tidak membawa becak, hanya sebuah tas lempang tua di pundaknya. Ia berjalan ke arah sebuah rumah tua tak berpenghuni di pinggiran kota. Rumah itu adalah tempat penghubung rahasia. Tidak semua anggota TNI tahu titik ini. Hanya mereka yang terlibat langsung dalam operasi penyamaran tingkat tinggi. Di dalam rumah itu, Ardi membuka sebuah pintu besi di balik lemari rusak. Di sana, ada ruang kecil dengan alat komunikasi canggih, peta, dan foto-foto target. Ia menempelkan satu foto baru ke dinding. Wajah dalam foto itu adalah pengusaha kaya yang sebelumnya tertangkap kamera bertemu dengan Kompol Lukman. Di bawahnya tertulis nama samarannya. Tuan D. Ardi menandai peta jalur pelabuhan dengan spidol merah. Jalur masuk barang ilegal terhubung ke logistik dalam negeri. Dan Kompol Lukman adalah salah satu mata rantai, gumamnya. Ia merekam suaranya, mengirim laporan via alat komunikasi militer. Sebelum ia meninggalkan tempat itu, ia membuka laci besi dan mengambil sebuah benda kecil, lencana. Lambang kehormatan, bertuliskan Panglima Kuning Operasi Senyap. Lencana itu bukan hanya simbol pangkat tertinggi, tapi juga bukti bahwa Ardi adalah jenderal aktif yang sedang turun tangan langsung dalam misi khusus. Ia memegangnya erat, lalu menyimpannya kembali. Sabar Ayu, ucapnya dalam hati. Semua akan terungkap pada waktunya. Dan saat hari itu tiba, ayahmu sendiri akan melihat siapa yang mereka hina selama ini. Langkah kakinya kembali menyusuri lorong gelap. Tak ada sorotan kamera. Tak ada tepuk tangan. Hanya jalan sepi yang mengantar seorang jenderal yang menyamar sebagai tukang becak untuk melindungi negeri yang diam-diam mulai retak dari dalam. Senja turun perlahan, menyelimuti kota dengan semburat oranye pucat. Angin berembus, pelan menyapu pepohonan di halaman rumah Kompol Lukman. Di balik pagar tinggi berwarna hitam itu, suasana rumah tampak tenang, namun penuh gelombang yang tak terlihat. Ayu berdiri di balkon kamarnya di lantai 2. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya masih menyimpan sisa luka dari peristiwa Jumat sore lalu. Matanya menatap jalanan di depan rumah. Berharap, entah berharap apa. Sejak kejadian penghinaan terhadap Pak Budi, Ayu menjadi lebih diam. Ia menolak makan malam bersama. Lebih banyak menyendiri dan hanya sesekali menjawab jika ditanya. Sore itu, suara klakson pelan membuyarkan lamunannya. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan rumah mereka. Dari dalamnya, keluar seorang pria tinggi berbadan besar, berpakaian formal lengkap. Ia memakai kacamata hitam dan menenteng tas kerja berbahan kulit. Ayu menyipitkan mata. Wajah itu asing, tapi langkahnya terlalu percaya diri. Kompol Lukman keluar dari dalam rumah, menyambut pria itu di teras. "Masuk, Mas Doni. Langsung ke ruang kerja saja," kata Kompol Lukman sambil tersenyum lebar. Ayu merasa janggal. Ayahnya bukan tipe orang yang mudah bersikap ramah pada orang asing. Ia segera turun, berusaha tak menarik perhatian. Dari balik celah pintu ruang tamu, Ayu bisa mendengar samar-samar percakapan ayahnya dengan tamu tersebut. "Pengiriman terakhir dari Pelabuhan Timur akan masuk minggu depan. Saya sudah siapkan orang dalam," suara Kompol Lukman terdengar pelan namun jelas. Ayu menahan napas. Tamu itu menjawab, "Bagus. Tapi pastikan aparat tak ikut campur. Sekali ada suara dari media, kita semua bisa tenggelam. Tenang. Selama aku masih pakai seragam, tak ada yang berani usik," jawab ayahnya, disusul tawa kecil yang menghujam dada Ayu.
Tangannya bergetar. Ia tak mengerti semua maksudnya, tapi jelas ada sesuatu yang sangat salah. Dan kini hatinya terbelah. Pria yang ia cintai sedang disakiti oleh orang tuanya. Tapi di saat yang sama, ayah yang ia hormati justru bicara seperti orang yang menyimpan rahasia gelap. Tak lama kemudian, pria bernama Doni itu keluar dari ruang tamu. Ia sempat melirik ke arah Ayu yang berdiri di balik dinding. Tatapan mata pria itu tajam, seolah tahu ia sedang diawasi. Senyum sinis muncul di wajah Doni. Lalu ia melangkah pergi. Pintu pagar tertutup. Mobil itu melaju menjauh. Ayu segera naik ke kamarnya. Ia membuka ponsel, menatap nama di daftar kontaknya. Pak Budi. Jarinya hendak menyentuh layar, namun ia ragu. Ia menatap kaca jendela, mencoba mencari kekuatan. Sementara itu, di sebuah tempat gelap yang dijadikan ruang kerja darurat, Ardi duduk menatap layar laptop. Wajah pria bernama Doni muncul dalam rekaman CCTV luar rumah Kompol Lukman. Ia mengulang frame demi frame. Akhirnya kau muncul juga. Gumamnya pelan. Ia membuka file data lama. Foto Doni terpampang jelas. Seorang mantan perwira yang pernah diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat dalam pencucian uang proyek alat pertahanan. Tapi kini Doni kembali. Dan kali ini ia tidak sendirian. Ardi menekan tombol rekam. Suaranya masuk ke mikrofon militer. Laporan tambahan. Target telah menjalin koneksi langsung dengan Doni Rahman, ex-personel militer dengan riwayat kasus internal. Dugaan kuat sebagai penghubung kartel senjata dan dana gelap. Bukti rekaman pertemuan telah direkam. Ia menyimpan dokumen dengan sandi paling ketat. Langit malam di luar mulai gelap total. Tapi bagi Ardi, terang dan gelap hanya soal waktu. Karena cahaya kebenaran pasti akan datang. Tak peduli setebal apa selimut kebusukan itu menutupinya. Malam itu, gang kecil tempat Ardi tinggal terasa sunyi. Hanya suara serangga dan desiran angin yang menemani lampu redup di depan kontrakan. Di dalam, Ardi duduk bersila di lantai. Di hadapannya terbuka sebuah map coklat tebal, berisi berlembar-lembar dokumen hasil penyelidikan pribadi. Di sebelahnya, satu benda kecil tampak baru saja selesai dipasang. Sebuah kamera mikro tersembunyi dalam hiasan tua dari kayu. Tampak seperti dekorasi biasa. Padahal itu adalah alat pemantau canggih yang hanya digunakan dalam operasi militer tingkat tinggi. Ardi menyalakan alat itu, lalu menaruhnya di dalam becaknya. Ia menutupi bagian lensanya dengan sobekan kain robek agar tak mencolok, namun tetap bisa merekam jelas dari celah kecil di bagian depan becak. Kalau mereka bicara di sekitar ini lagi, aku harus punya bukti suara, bisiknya sendiri. Ia tahu, Doni tak datang cuma untuk basa-basi. Ia pasti akan kembali, dan jika benar pelabuhan akan jadi titik masuk pengiriman ilegal, maka rumah Kompol Lukman bisa menjadi simpul pengatur lapangan. Esok paginya, Ardi memarkir becaknya di dekat pasar, tempat biasa para kurir dan calo berkumpul. Ia duduk sambil pura-pura membaca koran robek. Tapi sebenarnya, telinganya tajam menangkap setiap obrolan. Tak lama, dua pria berjaket kulit hitam berdiri tak jauh darinya. Mereka merokok dan mengobrol pelan. Pengiriman minggu depan itu gak main-main. Isinya bukan sembako kayak dulu. Ini berat. Kalau sampai ketahuan, bisa jebol semua jaringan. Tenang, katanya yang pegang atasannya langsung. Kita cuma jalur antar, bro. Ardi diam. Kepalanya sedikit menunduk, memastikan wajahnya tak terlihat jelas. Kamera dalam becaknya merekam seluruh obrolan mereka, termasuk wajah dan suara. Begitu mereka pergi, Ardi langsung menuju ke rumah. Ia membuka memori kamera dan mengunggah hasil rekaman ke laptop. Ia simpan dalam folder khusus dengan kode sandi. Sore itu, saat matahari mulai turun, Ayu datang membawa 2 bungkus nasi dan segelas teh manis. Ia mengetuk pintu perlahan, lalu masuk begitu Ardi membuka. "Aku masak sendiri," katanya sambil tersenyum kecil. Ardi menatap wajah itu, lembut, tulus, tapi ada sesuatu di matanya. Seperti sedang menahan sesuatu.
Mereka makan dalam diam. Lalu Ayu membuka suara. Kemarin sore, ada yang datang ke rumah. Seorang pria. Namanya Doni. Ardi diam. Dari caranya bicara sama ayah, dari kata-katanya, aku yakin dia bukan orang baik. Aku dengar sedikit, mereka bicara tentang pelabuhan dan pengiriman. Seperti ada yang ditutupi, lanjut Ayu. Ardi menatapnya dalam. Ia tahu saat ini Ayu sedang berada di persimpangan, antara mencintai ayahnya dan mencintai kebenaran. Aku takut, Pak. Kalau semua ini benar, Ardi meletakkan sendok. Tangannya mengambil sebuah buku catatan usang, berisi tulisan tangan rapi. Ia menyerahkannya pada Ayu. Ini catatan harian penyamaran saya selama 2 bulan terakhir, ucapnya pelan. Ayu membuka halaman pertama. Di sana, ia menemukan tanggal, waktu, nama-nama, dan percakapan yang dicatat dengan rinci. Kau tidak perlu memaksakan diri tahu semua sekarang, lanjut Ardi. Tapi aku tidak akan sembunyi lagi. Aku percaya padamu. Ayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa harus kamu yang menjalankan ini semua sendirian? Ardi tersenyum pahit. Karena ini negeri saya. Dan saya pernah bersumpah untuk melindunginya. Bahkan jika itu berarti saya harus diludahi, dihina, dan ditinggalkan. Malam itu, keduanya duduk berdampingan di bawah cahaya lampu temaram. Tak ada kata cinta, tak ada janji manis. Tapi dalam diam mereka ada persekutuan. Antara hati yang saling percaya dan tugas yang harus diselesaikan. Meski harus menghancurkan tembok yang paling mereka takuti. Keluarga sendiri. Pagi itu, langit kota tampak gelap meski mentari sudah naik tinggi. Awan tebal menutup cahaya, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum terungkap. Becak tua milik Ardi melaju perlahan, menyusuri jalanan belakang hotel bintang 5 di pusat kota. Tempat itu tidak asing baginya. Sudah 2 kali ia melihat pria bernama Doni masuk ke sana, dan kedatangannya pagi ini bukan tanpa alasan. Ardi memarkir becaknya agak jauh dari pintu belakang hotel. Ia lalu turun, membuka bagasi kecil di bawah tempat duduk. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kamera kecil seukuran kancing baju dan menyematkannya di kerah kaos robeknya. Tangannya terampil, matanya awas. Ia masuk ke area basement hotel, menyamar sebagai pengantar barang. Ia mengenakan rompi tua bertuliskan logistik dan mendorong troli berisi kotak-kotak kosong. Semua tampak alami. Lift terbuka. Ia masuk bersama 2 orang pria lain. Salah satunya memakai earphone dan sibuk menelepon. Berkasnya masih di tangan Doni. Katanya isinya nomor rekening dan data transfer. Kalau bocor, tamat kita semua, ucap pria itu. Ardi menahan napas. Kepalanya sedikit menunduk, namun kamera di kerah bajunya merekam semuanya. Begitu sampai di lantai atas, ia turun lebih dulu dan berbelok ke arah lorong servis. Di ujung lorong, ia berhenti di depan kamar yang tertutup rapat. Papan nama di depan pintu bertuliskan, Suite 1103. Tanpa menyentuh apapun, Ardi mendekatkan telinganya. Dari balik pintu, terdengar suara Doni. Kompol Lukman sudah tanda tangan. Sisa uang tinggal ditransfer. Begitu sampai, kita langsung gerakkan di pelabuhan barat. Jangan pakai jalur lama. Ardi mencatat angka kamar itu, lalu kembali turun secepat mungkin. Ia tahu tak bisa terlalu lama di dalam. Setelah kembali ke becaknya, ia membuka ponsel khusus dan mengetik cepat. Lokasi target, Suite 1103. Rekaman suara berhasil diperoleh. Dugaan kuat dokumen hitam disimpan di lokasi yang sama. Siap penjemputan. Tapi sebelum ia sempat menekan tombol kirim, seseorang mengetuk kaca becaknya dari luar. Ardi menoleh cepat. Seorang satpam hotel berdiri sambil menatap curiga. "Pak, dari mana?" "Ini bukan tempat parkir umum," kata satpam itu. Ardi tersenyum sopan. "Maaf, tadi ada tamu hotel minta antar barang. Saya langsung pergi sekarang." Satpam itu masih menatapnya curiga, namun membiarkannya pergi. Ardi mendorong becaknya perlahan menjauh.
Tapi ia tahu, waktunya semakin sempit. Data yang ia miliki saat ini adalah kunci. Jika dokumen hitam itu benar-benar berisi informasi aliran dana ilegal, maka skandal ini bisa mengguncang nama besar, termasuk Kompol Lukman sendiri. Malamnya, Ardi duduk di ruang kontrakannya bersama Ayu. Ia menyalakan laptop, lalu membuka rekaman suara yang baru ia dapatkan. Ayu mendengarkannya perlahan. Wajahnya memucat saat mendengar suara ayahnya disebut, bahkan dilibatkan langsung dalam alur dana gelap. Ini suara Doni, ucap Ayu. Suaranya bergetar. Ardi menatapnya dalam-dalam. Aku tidak akan paksa kamu untuk percaya sekarang. Tapi aku harus tahu. Jika nanti semua ini terbuka, kamu tetap di sini? Ayu menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku bukan perempuan lemah, Pak. Aku siap hadapi semuanya. Ardi menutup laptop. Ia tahu, keputusan untuk menyerang balik sudah tak bisa ditunda lagi. Dan jauh di tempat lain, di sebuah rumah mewah bercat putih, Kompol Lukman duduk sendiri di ruang kerjanya. Di hadapannya, amplop coklat terbuka, berisi salinan transfer dana ke rekening pribadi atas nama samaran. Matanya menatap kosong. Ia tidak tahu, setiap langkahnya kini sedang direkam oleh seseorang yang selama ini mereka hina, seorang jenderal yang memilih menjadi becak demi menyelamatkan negeri. Malam itu, langit tampak seperti lembaran hitam pekat tanpa bintang. Angin dingin berembus melewati sela-sela gang sempit, membawa aroma tanah yang basah setelah gerimis sore tadi. Di dalam kontrakan kecilnya, Ardi duduk mematung. Di hadapannya tergeletak sebuah amplop berlogo bintang 3 emas dengan cap merah bertuliskan rahasia negara. Surat itu baru saja dikirim oleh kurir militer dengan jalur khusus dan hanya bisa dibuka oleh tangan Ardi sendiri. Dengan tangan tenang tapi mata tajam, Ardi membuka segel surat itu. Matanya menyapu tiap baris kata di dalamnya. Kepada Letjen TNI Ardi Prasetya. Operasi penyamaran senyap memasuki tahap akhir. Tindakan penangkapan dan penyergapan resmi dijadwalkan dalam 6 hari ke depan. Anda ditugaskan untuk hadir langsung sebagai penanggung jawab nasional. Ia menghela napas panjang. Akhirnya, semua sudah di titik puncak. Sore itu, Ayu baru saja pulang dari tugas kepolisian. Wajahnya letih, tapi ada binar hangat saat melihat Ardi menyambutnya di depan pintu. Ada yang penting, Pak? Tanya Ayu sambil melepas sepatunya. Ardi hanya tersenyum pelan. Ia menggenggam surat itu, tapi tak langsung memberikannya. Mereka duduk berdampingan di lantai, seperti biasa. Tidak di atas sofa mewah, tidak di rumah besar, tapi di atas tikar tipis yang setiap malam menjadi tempat berbagi cerita dan keteguhan. Aku harus pergi, ucap Ardi akhirnya. Ayu menoleh cepat, wajahnya berubah. Pergi kemana? Jakarta. Sementara. Ada tugas yang tidak bisa ditunda, jawab Ardi perlahan. Ayu menunduk. Ia mengerti, tapi hatinya belum siap. Berapa lama? Suaranya hampir tak terdengar. Tak lama, hanya sampai semuanya selesai. Ayu menahan napas. Hatinya seperti diiris, tapi ia tak meneteskan air mata. Ia tahu, lelaki di depannya bukan sekadar pria baik. Ia adalah perisai bangsa, seorang yang hidupnya tak pernah benar-benar milik dirinya sendiri. Ardi menggenggam tangan Ayu. Aku minta satu hal. Ayu mengangguk. Jangan percaya apapun yang kamu lihat di berita, kecuali datang dari mulutku langsung. Ayu tak paham maksudnya, tapi ia menyimpan kata-kata itu dalam hati. Keesokan harinya, Ardi berangkat pagi-pagi sekali. Ia mengenakan jaket lusuh, tas selempang tua, dan topi baket yang selalu ia pakai. Namun di dalam tas itu, tersembunyi sebuah seragam kehormatan militer, lengkap dengan lambang pangkat yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia tidak naik becak hari itu. Ia pergi dengan mobil hitam militer yang menjemput di ujung gang. Di dalam mobil, 2 perwira muda duduk di depan. Mereka tak berkata apa-apa, tapi dari sikap mereka, jelas bahwa pria di bangku belakang adalah sosok yang mereka hormati. Perjalanan menuju Jakarta berlangsung sunyi.
Ardi membuka kembali laptopnya, memeriksa file hasil rekaman dan catatan yang telah ia kumpulkan. Semua disimpan dalam satu folder yang ia beri nama Langit Bersih. Di sisi lain, Kompol Lukman sedang menghadiri acara di kantor kepolisian pusat. Ia berdiri dengan penuh wibawa, mengenakan seragam lengkap, memberi sambutan di hadapan para pejabat tinggi. Wajahnya tersenyum, suaranya lantang. Namun tak ada yang tahu, hari-harinya tinggal hitungan mundur. Dan di sebuah ruangan khusus di markas besar TNI, layar-layar besar mulai menampilkan nama-nama yang akan menjadi target penindakan. Peta merah terpampang. Salah satu titik berkedip terang. Dengan nama yang sudah dikunci. Lukman S. Kompol. Langkah kaki Ardi menggema di lorong markas. Setiap prajurit yang ia lewati langsung berdiri tegak, memberi hormat dengan penuh wibawa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa selama 2 bulan terakhir, jenderal yang mereka hormati telah makan di warung kecil, tidur di kontrakan sempit, dan dihina di depan gerbang oleh orang-orang yang kini jadi target operasi. Ia masuk ke ruang rapat tertutup. Di sana, seorang jenderal bintang 4 berdiri menunggunya. Wajahnya keras, tapi penuh kebanggaan. Selamat datang kembali, Jenderal Ardi. Ardi menunduk hormat, siap laksanakan perintah. Pintu ruangan tertutup rapat. Dan operasi terbesar yang pernah ia pimpin baru saja resmi dimulai. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam kontrakan kecil yang kini kosong, hanya sisa-sisa kehangatan yang tertinggal. Ayu duduk sendirian di atas tikar tipis, memeluk lututnya, memandangi baju Pak Budi yang tergantung di paku dinding. Bau tubuhnya masih tertinggal, tapi sosoknya telah pergi. 3 hari sudah Ardi tak mengabari. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Seolah ia lenyap dari dunia. Ayu mencoba kuat. Ia masih bertugas di kantor polisi, masih menyapa rekan-rekannya, masih menulis laporan dengan tangan stabil. Tapi batinnya seperti ada yang kosong. Setiap malam ia duduk di tempat yang sama, menanti. Dan malam ini ia memutuskan menulis. Di atas selembar kertas bergaris, ia menuangkan isi hatinya. Untuk Bapak, entah di mana Bapak sekarang. Tapi aku percaya, kau tidak pergi untuk meninggalkan. Kau pergi untuk menyelesaikan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kupahami. Ayu meletakkan surat itu di bawah bantal tipis yang biasa digunakan Ardi. Ia lalu berbaring memeluk guling yang robek di ujungnya. Matanya basah, tapi tak ada tangis. Hanya rindu yang semakin dalam. Sementara itu, di markas besar TNI, Ardi mengenakan seragam lengkap untuk pertama kalinya sejak penyamaran dimulai. Seragam loreng kehormatan dengan 3 bintang emas di pundak, sepatu hitam mengkilap, dan name tag kecil di dada kirinya. Ardi P. Ia berdiri di depan meja bundar, dikelilingi perwira tinggi dari berbagai divisi. Peta digital terpampang besar di tengah ruangan. Jenderal Bintang 4 memberi briefing akhir. Target utama, Kompol Lukman dikonfirmasi menerima aliran dana ilegal dari jaringan lintas negara melalui jalur pelabuhan. Eksekusi, hari Sabtu, pukul 9 pagi. Pemimpin lapangan, Letjen Ardi Prasetya. Semua mata menatap Ardi. Ia mengangguk mantap. Saya akan pimpin langsung penyergapan, ucapnya. Identitas Anda akan dibuka ke publik? Tanya salah satu jenderal muda. Ardi terdiam, lalu menjawab pelan. Tidak sampai saatnya tiba. 2 hari sebelum eksekusi, Ardi kembali ke kota asalnya, tapi bukan sebagai tukang becak. Ia turun dari mobil dinas berpakaian sipil, lalu berjalan kaki melewati gang sempit. Langkahnya pelan. Pandangannya menyapu setiap sudut gang yang dulu menjadi tempat ia menyamar, tidur, dan menyusun misi. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan pintu kontrakan. Ia mengetuk pelan. Tak ada sahutan. Setelah beberapa detik, pintu terbuka. Ayu berdiri di baliknya. Rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya pucat karena kurang tidur.
Tapi saat melihat sosok itu berdiri di hadapannya, seluruh rasa rindu langsung pecah dalam sekejap. "Pak," suaranya bergetar. Ardi tersenyum tipis. "Maaf, baru bisa datang." Ayu menubruknya, memeluk erat, seperti anak kecil yang tak ingin kehilangan ayahnya lagi. Tangisnya pecah, tapi tanpa suara. Ia hanya mengeratkan pelukannya. Ardi membalas pelukan itu perlahan. Mereka duduk kembali di tikar, di tempat yang sama. Tapi kali ini suasananya berbeda. Ada perpisahan yang menggantung di udara. Sesuatu yang tak perlu diucapkan. Karena keduanya sudah merasakannya. "Aku harus pergi lagi," ucap Ardi perlahan. Ayu menunduk. Air matanya jatuh ke tangan Ardi. "Kali ini, mungkin aku gak bisa kembali sebagai orang yang kamu kenal. Banyak hal akan berubah." Ayu menggigit bibirnya, menahan suara. "Aku tidak butuh Bapak kembali sebagai apapun. Aku cuma butuh Bapak kembali." Ardi menatap wajah itu, yang kini jadi kekuatan terbesarnya. Ia mengusap kepala Ayu, lalu berdiri. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Jangan percaya apapun dari berita, sampai kamu lihat dengan matamu sendiri." Kemudian pintu tertutup pelan. Dan suara langkahnya perlahan, menjauh, menghilang ke dalam malam. Ayu berdiri diam di depan pintu, tubuhnya gemetar. Tapi hatinya mantap. Ia tahu, badai besar sedang mendekat. Sabtu pagi, matahari baru saja muncul, namun udara terasa berbeda. Kota masih tenang, jalanan belum ramai, tapi di balik itu, kekuatan besar sedang bergerak dalam diam. Di markas besar TNI, seluruh tim operasi telah bersiap. Mobil-mobil taktis tanpa tanda, unit pengintai berkostum sipil, dan tim khusus dari intelijen darat menyebar ke titik-titik strategis. Pusat komando terpaku pada satu lokasi, rumah dinas milik Kompol Lukman. Sasaran utama, menangkap Kompol Lukman dan mengamankan dokumen transaksi gelap yang tersimpan dalam brankas pribadi di lantai 2. Pukul 8.45, Letjen Ardi Prasetya berdiri di depan mobil komando. Ia mengenakan pakaian lapangan berwarna gelap, tanpa tanda pangkat mencolok, hanya seutas kalung dengan liontin lambang kehormatan militer yang tersembunyi di balik baju. Sorot matanya tajam, wajahnya dingin. Ia tidak banyak bicara, hanya memberi instruksi terakhir dengan suara pelan tapi tegas. Jangan ada letusan senjata. Jangan sampai disadari warga sipil. Kita datang seperti bayangan dan pergi membawa terang. Tim membalas dengan anggukan cepat, lalu bergerak. Waktu penyerbuan, pukul 9 pagi tepat. Di sisi lain kota, Ayu sedang bersiap berangkat dinas. Tapi pagi itu terasa aneh. Ponselnya penuh notifikasi berita. Breaking news. Operasi khusus TNI di kota ini diduga terkait kasus pejabat polisi. Rumah Kompol diserbu diam-diam. Apa yang terjadi? Siapa pemimpin lapangan operasi besar ini? Ayu terdiam. Dadanya berdetak cepat. Tangannya menggenggam ponsel erat. Ia melihat nama jalan yang disebut dalam artikel. Dan itu adalah alamat rumahnya. Ia menjatuhkan tas, lalu berlari keluar tanpa pikir panjang. Pukul 9.00 tepat, 5 mobil gelap berhenti di sekitar kompleks rumah Kompol Lukman. Tim menyebar cepat, mengepung dari 4 sisi. 2 anggota mendekat ke pintu pagar depan. 1 ketuk kode. 2 hentakan. 1 hentakan. Tanpa menunggu lebih lama, pintu digedor. "Buka! Ini penggeledahan resmi!" teriak salah satu anggota. Kompol Lukman yang masih duduk di ruang makan terperanjat. Ia melihat dari balik tirai, wajahnya langsung pucat. "Ratna, cepat sembunyikan berkasnya," teriaknya. Bu Ratna tergopoh-gopoh naik ke lantai 2. Namun belum sempat mencapai kamar, 2 petugas perempuan bersenjata sudah masuk melalui tangga belakang. Mereka menahan Bu Ratna dengan sigap. Di halaman, Ardi melangkah masuk. Pelan, pasti. Semua pasukan memberi jalan. Ia tidak membawa senjata, hanya dokumen surat perintah yang ia buka dan tunjukkan di depan Kompol Lukman.
Kompol itu menatap wajah pria di depannya dengan bingung. Matanya menyipit. Kau, tukang becak itu? Ardi tidak tersenyum, tidak juga marah. Hanya tatapan dingin, tajam, dan menghujam. Nama saya Letnan Jenderal Ardi Prasetya. Saya ditugaskan langsung oleh Panglima TNI untuk memimpin operasi ini. Dan Anda, resmi kami tangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Kompol Lukman melangkah mundur, lututnya gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku bisa jelaskan. Semua sudah terekam. Semua bukti ada. Kami tak datang untuk negosiasi. Dari lantai 2, para anggota pasukan berhasil membuka brankas tersembunyi di balik lukisan besar. Di dalamnya ditemukan 2 bundel dokumen hitam berisi rincian pengiriman, aliran dana, dan nama-nama jaringan. Ardi menandatangani dokumen penyitaan, lalu melangkah keluar. Di luar pagar, warga sudah berkumpul. Beberapa mencoba merekam. Tapi petugas membatasi akses. Dan di ujung jalan, Ayu berdiri membatu. Matanya tak percaya melihat pria yang selama ini ia sebut Pak Budi. Kini berdiri gagah dengan rompi taktis dan dikelilingi pasukan bersenjata lengkap. Semua anak buahnya memanggil satu kata yang menggema. Jenderal. Ayu melangkah pelan, langkahnya goyah. Ardi menatapnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, seolah berkata, ini aku. Dan ini siapa aku sebenarnya. Kota berubah dalam hitungan jam. Sejak penggerebekan pagi itu, seluruh layar televisi, portal berita online, dan stasiun radio dipenuhi satu nama. Letjen Ardi Prasetya. Nama yang tak pernah terdengar sebelumnya oleh masyarakat umum. Namun kini disebut sebagai pemimpin operasi rahasia terbesar dalam sejarah TNI yang membongkar jaringan korupsi lintas institusi dan menyamar selama 2 bulan sebagai tukang becak. Di berbagai kanal berita, siaran langsung terus bergulir. Rekaman eksklusif, ini detik-detik Kompol Lukman. Ditangkap oleh jenderal yang menyamar. Jadi tukang becak, terungkap, Letjen Ardi Prasetya, jenderal yang rela tidur, dikontrakan demi membongkar korupsi. Viral, video penghinaan orang tua Ayu terhadap Ardi saat menyamar. Jadi tukang becak. Setiap portal digital berlomba mengungkap fakta. Wawancara dengan warga gang tempat Ardi tinggal pun bermunculan. Semua tak percaya bahwa pria sopan, pendiam, yang sering bantu bersihkan got dan menolak uang lebih itu ternyata Jenderal Bintang 3. Di kantor polisi, tempat Ayu bertugas, suasana tak kalah tegang. Semua mata menatap layar televisi di ruang istirahat. Rekaman penangkapan Kompol Lukman diputar ulang. Ya Allah, itu kan orang tua Ayu, bisik salah satu polwan. Dan yang mimpin operasi, itu bukan tukang becak. Itu jenderal, tanya yang lain, tak percaya. Ayu berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Tapi bukan karena malu, melainkan karena beratnya kenyataan yang menimpa hatinya. Ayah yang selama ini ia banggakan, tertangkap oleh pria yang ia cintai, pria yang selama ini ia bela, dan ternyata adalah seorang jenderal. Kepalanya terasa berat. Ia berjalan pelan keluar ruangan, lalu menuju ke halaman belakang kantor. Di sana, ia menatap langit yang mendung. Tangannya gemetar saat membuka ponsel. Banyak pesan masuk dari teman-temannya, keluarganya, bahkan wartawan. Tapi matanya hanya mencari satu nama, Ardi. Dan saat itu juga, satu pesan masuk. Kalau kamu sudah siap, aku tunggu di tempat pertama kali kita duduk bersama. Di bawah pohon pasar. Tanpa pikir panjang, Ayu meninggalkan kantor. Langkahnya cepat, napasnya berat. Hatinya ingin memastikan bahwa semuanya nyata. Di bawah pohon besar dekat pangkalan becak, Ardi duduk sendiri. Tak lagi mengenakan pakaian lusuh, tapi juga bukan seragam militer. Ia memakai jaket sederhana dan celana hitam. Wajahnya tenang, menatap jalan yang basah oleh gerimis tipis. Dan dari kejauhan, Ayu datang. Langkahnya pelan.
Wajahnya sulit ditebak, antara rindu, kaget, marah, dan kagum. Mereka berdiri saling memandang dalam diam. Ardi tersenyum kecil. "Sudah lihat semuanya?" Ayu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kenapa tidak bilang dari awal?" Ardi menunduk sebentar, lalu menatap lagi. "Kalau aku bilang aku jenderal, kamu mungkin hormat, bukan percaya. Tapi aku butuh seseorang yang bisa percaya padaku, bahkan saat aku tidak punya apa-apa." Ayu meneteskan air mata. "Aku marah, tapi aku juga bangga." Ardi menghela napas. Hujan mulai turun perlahan, membasahi bahu mereka. "Tugasku belum selesai, masih banyak yang harus dibenahi. Tapi aku tidak ingin kamu menunggu dalam diam lagi." Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Tanpa berlutut, tanpa formalitas, ia membuka kotak itu. Di dalamnya bukan cincin emas, tapi sehelai benang hitam dengan liontin kecil berbentuk perisai. Ini bukan tanda milik. Ini tanda perlindungan. Karena aku janji, meski tak bisa bersamamu setiap hari, aku akan pastikan dunia ini cukup aman untukmu tetap tersenyum. Ayu memeluk Ardi, di bawah hujan, di antara becak-becak tua yang basah. Di tempat semua kisah mereka dimulai. Dan dari kejauhan, satu kamera televisi tak sengaja merekam momen itu. Siaran langsung yang awalnya bernuansa berita, berubah menjadi cerita. Cerita tentang cinta, kehormatan, dan seseorang yang rela menjadi hina, demi menjaga kehormatan bangsa. Hujan sudah reda sejak 2 jam lalu, namun basahnya jalan masih menyimpan jejak langkah Ayu, yang kini terbaring lemah di dalam ruang rawat sebuah klinik kecil di dekat pasar. Tangannya menggenggam erat kalung kecil pemberian Ardi, masih berbalut benang hitam sederhana. Nafasnya tenang, tapi wajahnya pucat. Tubuhnya sempat limbung setelah pelukan mereka di bawah hujan tadi. Begitu melepas Ardi, Ayu sempat tersenyum. Namun sejurus kemudian, tubuhnya ambruk, dan kesadarannya lenyap seketika. Ardi, yang awalnya hendak pergi kembali ke markas, langsung menggendong Ayu menuju klinik terdekat. Tanpa mempedulikan kerumunan orang yang mengenalinya dari berita pagi tadi, ia tetap berjalan cepat, menembus sorotan kamera warga, memeluk tubuh Ayu yang dingin di dadanya. Di dalam ruang perawatan, Ardi duduk di sisi ranjang. Ia memandangi wajah Ayu dengan raut yang tak pernah terlihat saat ia mengenakan seragam jenderal. Wajah itu bukan lagi wajah prajurit, tapi wajah seorang pria yang sedang takut kehilangan. Perawat masuk membawa segelas air putih. "Tidak apa-apa, Pak. Kondisinya hanya kelelahan dan tekanan emosional." "Dia butuh istirahat," ucap perawat lembut. Ardi mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia mendekati jendela, menatap keluar ke arah pasar yang mulai kembali ramai. Pikirannya melayang pada semua yang baru saja terjadi. Penggerebekan, pengungkapan, siaran berita yang menyingkap segalanya. Dan kini, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Ayu telah menjadi bagian dari hidupnya, lebih dari sekadar pendukung misi. Ia menjadi titik terlembut dalam hidup seorang jenderal yang terbiasa hidup di medan keras. Dari kejauhan, mobil dinas berhenti di depan klinik. Seorang perwira muda turun dan berjalan cepat menuju Ardi. "Jenderal," katanya pelan, memberi hormat. "Panglima meminta kehadiran Anda malam ini. Ada pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan. Mereka ingin Anda memimpin pengamanan nasional atas dokumen pelabuhan yang terbongkar." Ardi memejamkan mata sejenak. Ia tahu tugasnya belum selesai. Tapi Ayu belum bangun. Ia menoleh ke arah ranjang. Ayu masih tertidur dengan wajah tenang, namun tubuhnya terlihat begitu rapuh. Seperti perisai yang telah lama menahan badai dan kini retak untuk pertama kalinya. Ardi kembali mendekat. Ia duduk lalu menggenggam tangan Ayu. "Saya pergi hanya sebentar, Ayu, tapi setelah ini aku janji, aku akan pulang sebagai orang yang utuh. Tidak lagi dengan nama samaran, tidak lagi dalam penyamaran, tapi sebagai seseorang yang mencintaimu dan akan memperbaiki semuanya."
Tangannya menyelipkan secarik kertas kecil ke bawah bantal Ayu. Lalu ia berdiri, melangkah keluar dari ruang rawat. Saat mobil dinas melaju pergi, Ayu perlahan membuka mata. Pandangan pertamanya tertuju ke jendela. Hanya sisa gerimis, tapi hatinya seperti baru saja kehilangan cahaya. Tangannya menyentuh bantal, dan di sana selembar kertas kecil menunggu untuk dibaca. Ayu menariknya perlahan. Di atas kertas itu hanya ada satu kalimat tulisan tangan. Doakan aku, Ayu. Karena sebentar lagi semua akan berubah. Ayu menutup matanya. Air mata mengalir pelan ke pelipis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ayu takut. Bukan karena ancaman, tapi karena cinta. Yang kini begitu besar, begitu dalam, dan begitu dekat dengan kehilangan. Hari Minggu pagi, tapi tak ada suasana libur di rumah besar bercat abu tempat Kompol Lukman tinggal. Gerbang hitam tinggi kini dijaga 2 anggota pasukan khusus bersenjata lengkap. Jalanan ditutup. Garis kuning bertuliskan area penyelidikan membentang dari sisi pagar ke trotoar seberang. Warga berdiri dari kejauhan, mencoba melihat lebih dekat, sementara awak media sibuk menyiapkan kamera dan mikrofon. Tapi tak ada yang diperbolehkan masuk. Di dalam rumah, suasana mencekam. Kompol Lukman duduk di ruang tengah, kedua tangannya diborgol di depan dada. Bu Ratna menangis di sudut ruangan, mengenakan daster putih yang kusut. Matanya sembab, wajahnya penuh kebingungan. Ardi berdiri di depan mereka. Kali ini mengenakan seragam resmi, lengkap dengan rompi lapangan dan lambang kehormatan di dada. Wajahnya dingin, tegas. Tak lagi seperti pria yang pernah berdiri di depan gerbang rumah ini sebagai tukang beca yang mereka hina. Ini surat perintah resmi penggeledahan. Rumah ini secara hukum menjadi tempat penyimpanan bukti atas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, ucap Ardi sambil menunjukkan dokumen bermeterai. Kompol Lukman menunduk. Mulutnya gemetar, tapi tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Jangan begini, Pak Jenderal, lirihnya. Saya bisa jelaskan, saya hanya ikut, saya diam. Suara Ardi begitu tenang, namun mengiris tajam. Ia menoleh kedua petugas. Lakukan penyisiran penuh. Fokus di lantai 2 dan ruang kerja pribadi. Petugas bergerak cepat. Mereka memeriksa rak buku, membongkar laci meja, membuka plafon kamar mandi, bahkan merobek sebagian pelapis dinding yang mencurigakan. Sampai akhirnya, di balik lemari buku besar di ruang kerja, ditemukan satu pintu rahasia kecil. Di dalamnya, berangkas besi berukuran sedang tersembunyi di balik panel kayu. Salah satu petugas menatap Ardi. Kami temukan. Ardi mengangguk. Buka. Menggunakan alat pembuka otomatis, brankas itu berhasil dibuka dalam waktu 2 menit. Isinya, tumpukan uang asing dalam berbagai pecahan, paspor-paspor palsu, serta 3 bundel dokumen dalam map hitam bertanda khusus. Ardi mengenali tanda itu. Dokumen pengiriman jalur gelap. Ia membuka lembar pertama. Tertulis nama pemilik rekening yang digunakan untuk transfer dana lintas negara. Dan di baris terakhir, akun penerima, Lukman Surya. Ardi menutup map itu. Tak ada emosi di wajahnya. Ia hanya menoleh ke arah Kompol Lukman, yang kini terduduk lemas di lantai. Bu Ratna mendekap suaminya sambil menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Kami tidak tahu ini akan sejauh ini. Kami pikir hanya bisnis biasa. Kami pikir suaranya terputus oleh isakan. Ardi mendekat. Ia berdiri tepat di hadapan mereka. Sejenak, suasana kembali ke hari itu. Saat ia berdiri di depan gerbang rumah ini, dihina, ditolak, bahkan didorong keluar tanpa sedikit pun dihargai sebagai manusia. Tapi kini, semua telah berbalik. Aku datang ke rumah ini bukan sebagai musuh. Aku datang sebagai orang yang mencintai putrimu dan ingin mengenal keluarganya, ucap Ardi pelan. Kompol Lukman menatapnya dengan mata merah. Kalau saja aku tahu siapa kamu, Ardi menyela.
kalian tidak perlu tahu siapa aku. Kalian hanya perlu tahu bagaimana seharusnya memperlakukan manusia." Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan pasangan tua itu dalam diam dan penyesalan. Petugas lain mulai membawa berkas dan barang bukti keluar rumah. Di luar, media mulai berebut memotret saat Ardi keluar dari pintu utama. Tapi ia tak bicara sepatah kata pun. Ia masuk ke mobil taktis dan pergi dengan iring-iringan pasukan. Di balik jendela lantai 2, satu sosok berdiri memperhatikan semua kejadian itu. Ayu. Ia kembali ke rumah hanya untuk melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Dan kini, hatinya seakan remuk. Ia mencintai seorang jenderal, tapi ia juga anak dari seorang tersangka. Tubuhnya limbung, tapi ia tidak menangis. Karena dalam dirinya ada dua sisi yang kini bertarung hebat. Kesetiaan sebagai anak dan keberanian sebagai seorang perempuan yang berdiri di sisi keadilan. Langit mulai menghitam ketika mobil tahanan membawa Kompol Lukman menuju kantor Kejaksaan Tinggi. Di dalam mobil itu tak ada suara. Hanya desahan napas berat dari seorang pria yang dulu begitu disegani, kini duduk dengan tangan terborgol, mengenakan rompi tahanan bernomor. Tatapannya kosong menatap keluar jendela. Wajahnya kusut. Pikirannya masih tak bisa menerima kenyataan bahwa hidupnya hancur bukan karena musuh, tapi karena dirinya sendiri. Sementara itu, di salah satu ruangan isolasi di markas TNI, Ardi duduk sendiri. Wajahnya masih menyisakan dingin seorang komandan, namun hatinya bergemuruh. Ia baru saja menandatangani berkas resmi penahanan Kompol Lukman dan menyerahkan bukti lengkap kepada pihak kejaksaan. Secara hukum, misinya telah selesai. Namun batinnya belum, karena di luar sana, Ayu belum bicara sepatah kata pun padanya sejak pagi tadi. Malam harinya, di ruangan tahanan transit yang jauh dari keramaian, Kompol Lukman didatangi tamu. Pintu dibuka oleh penjaga, lalu sosok berseragam militer masuk perlahan. Bukan dengan gaya kekuasaan, tapi dengan langkah pelan, tanpa suara. Ardi berdiri di hadapan pria yang dulu mendorong dadanya, mencacinya di depan gerbang, dan menyebutnya tak pantas. Kompol Lukman mendongak. Ia mengenali suara langkah itu. Matanya memerah. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia jatuh terduduk kembali di kursi besi yang dingin. "Jenderal," lirihnya. "Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu." Ardi tidak menatap dengan marah. Ia hanya berdiri tegak, lalu menarik kursi di seberangnya dan duduk. "Justru karena tidak tahu, maka Anda menilai saya dengan sempit. Anda melihat pakaian saya, tapi tidak melihat hati saya." Kompol Lukman menunduk. Kedua tangannya gemetar. "Aku pikir, aku hanya menjaga kehormatan keluarga. Aku kira menolakmu adalah bentuk perlindungan untuk Ayu." "Menolak tidak apa-apa," potong Ardi. "Tapi cara Anda merendahkan manusia lain, itu yang membuat Anda lupa diri." Tahanan itu terdiam. Matanya basah. Dia, "Ayu, masih bicara tentang saya?" tanya Kompol Lukman pelan. "Dia datang ke rumah tadi siang, berdiri di balik jendela. Tidak menangis, tapi hancur," jawab Ardi pelan. Kompol Lukman mulai menangis. "Aku hanya ingin jadi ayah yang membanggakan untuk putriku, tapi ternyata aku justru jadi aib dalam hidupnya." Ardi tak menjawab. Sesaat hening menyelimuti ruangan itu. Tak ada suara selain detik jam yang mengisi udara. "Apa kamu akan menikahinya?" tanya Kompol Lukman lagi. Suaranya parau. Ardi menatapnya tajam. "Saya akan menjaga dia, bahkan kalau nanti Anda tak bisa hadir di hari pernikahannya." Kata-kata itu membuat dada Kompol Lukman makin sesak. Ia tertunduk, menangis dalam diam. Bukan karena akan masuk penjara, tapi karena ia tahu, sebagai ayah, ia telah gagal menjaga kehormatan di depan anak yang begitu ia cintai. Ardi berdiri. "Saya tidak akan biarkan dia membenci Anda, tapi biarkan dia tahu sendiri siapa yang memilih untuk berdiri di sisi kebenaran, dan siapa yang dulu memilih menutup mata." Langkah Ardi perlahan menjauh. Pintu besi ditutup kembali.
Di dalam, Kompol Lukman terduduk seorang diri, dalam ruangan yang dingin dan kosong, sambil berulang kali menyebut nama Ayu, dengan suara yang tak sanggup terdengar utuh. Di sisi lain kota, Ayu duduk di kontrakan kecil yang dulu mereka tempati bersama. Foto Pak Budi dalam versi tukang becak masih tergantung di dinding. Tapi kini ia tahu siapa pria itu sebenarnya. Tangannya menggenggam kalung pemberian Ardi. Di matanya bukan hanya cinta, tapi rasa hormat yang belum pernah ia rasakan pada siapapun. Dan untuk pertama kalinya, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan dia. Jika dia tak bisa kupegang, biarkan dia tetap berdiri di sampingku dalam doa." Pagi itu, suasana di halaman markas besar TNI begitu tenang. Bukan karena tak ada aktivitas, tapi karena semua orang tahu, hari ini bukan hari biasa. Letjen Ardi Prasetya dijadwalkan memberikan pernyataan resmi kepada publik dan media internasional, usai memimpin operasi rahasia yang berhasil membongkar jaringan korupsi tingkat tinggi lintas institusi. Namun bagi Ardi, hari ini bukan soal konferensi, bukan soal sorotan kamera, tapi tentang seseorang yang belum ia temui sejak kebenaran terungkap. Ia mengenakan seragam lengkapnya pagi itu, namun tak langsung menuju podium. Sebaliknya, ia meminta satu hal sederhana kepada ajudan dekatnya. "Cari Ayu," katakan. "Aku ingin bertemu sebelum semua dimulai." Sementara itu, Ayu berada di ruang isolasi rumah tahanan militer, menunggu izin untuk menjenguk ayahnya. Hari ini adalah jadwal pertama bagi keluarga untuk memberikan keterangan tambahan. Namun tak ada yang tahu. Ia datang bukan untuk bicara, tapi untuk melepaskan beban. Di depan pintu besi, Ayu berdiri diam. Matanya menatap ke dalam, melihat sosok ayahnya yang dulu begitu gagah, kini duduk lemah mengenakan pakaian tahanan. Pintu terbuka, Ayu melangkah masuk. Kompol Lukman mendongak, terdiam. Tangannya gemetar. "Ayu," satu kata. Tapi cukup untuk membuat gadis itu runtuh. Ayu berjalan cepat, lalu berlutut di hadapan ayahnya. Ia tak bicara. Ia hanya memeluk tubuh renta itu erat-erat, seperti anak kecil yang lama kehilangan sosok ayah. Tangisnya pecah di dada lelaki itu. Kompol Lukman tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh membasahi rambut putrinya. Tangannya perlahan memeluk balik. "Maafkan ayah," gumamnya lirih. Ayu menggeleng dalam pelukan. Bukan ayah yang harus minta maaf, tapi aku. Karena tak pernah benar-benar mengenal ayah. Dan karena dulu, aku pun menilai seseorang dari apa yang terlihat. Mereka menangis bersama, tanpa kata panjang. Karena kadang, luka paling dalam hanya bisa sembuh lewat satu pelukan yang tulus. Dari kejauhan, Ardi berdiri menyaksikan momen itu. Ia tak mendekat. Ia hanya berdiri diam, lalu menatap ke langit yang pagi itu begitu cerah. Akhirnya, bisiknya. Ajudannya menghampiri pelan. "Waktu Anda tinggal 5 menit sebelum tampil, Jenderal." Ardi mengangguk. Ia menatap wajah Ayu yang kini tersenyum dalam pelukan ayahnya. Lalu ia berbalik, melangkah menuju mobil yang akan membawanya ke mimbar utama. Di pusat media nasional, puluhan kamera menyorot ke arah podium besar berlatar merah putih. Awak media dari dalam dan luar negeri bersiap. Saat pintu utama terbuka, langkah kaki terdengar bergema. Letjen Ardi Prasetya berjalan dengan tenang menuju mimbar. Seluruh pasukan berdiri memberi hormat. Jurnalis langsung membidikkan kamera ke wajahnya. Ardi berdiri tegap, lalu membuka map di tangannya. Ia menatap lurus ke arah publik. Operasi ini bukan tentang saya. Ini tentang sebuah sistem yang harus dibersihkan dari dalam. Saya bukan pahlawan, saya hanya melakukan tugas saya. Tepuk tangan menggema dari hadirin. Namun di tengah gemuruh itu, Ardi menunduk sejenak, mengatur napas, lalu menambahkan satu kalimat yang tak tertulis di naskahnya. "Dan jika hari ini saya bisa berdiri di sini, itu karena seseorang yang percaya kepada saya. Bahkan ketika saya datang dengan pakaian robek dan nama palsu." Senyap seketika.
Di layar belakang, wajah Ardi dalam wujud tukang becak terpampang. Dan di sampingnya, ada satu foto sederhana, seorang gadis polwan yang menunduk, tersenyum, memegang nasi bungkus. Hari itu, pelukan seorang anak kepada ayahnya, dan pelukan tak kasat mata dari seorang gadis kepada jenderalnya, menggetarkan seluruh negeri. Karena terkadang, cinta dan kehormatan bertemu bukan dalam kemewahan, tapi dalam luka yang dimaafkan, dan kepercayaan yang tetap dijaga. Satu hari setelah konferensi pers besar itu, suasana kota berubah drastis. Di televisi, radio, dan media sosial, nama legend Ardi Prasetya terus digaungkan. Bukan sebagai seorang tokoh politik, bukan pula sebagai selebritas, melainkan sebagai lambang ketegasan dan ketulusan seorang prajurit yang memilih menyamar menjadi rakyat kecil demi menegakkan kebenaran. Namun bagi Ardi, pujian itu tak berarti apa-apa jika luka di hati Ayu belum benar-benar sembuh. Ia tahu, untuk bisa menjalani masa depan, ada satu hal yang belum ia lakukan. Menyelesaikan luka lama di rumah yang pernah menolaknya. Sore itu, langit kota kembali diguyur hujan kecil. Ardi mengenakan jas hitam sederhana, tanpa lambang kehormatan apapun. Ia berjalan kaki di gang perumahan, tempat rumah Kompol Lukman berada, kali ini tanpa penyamaran, dan tanpa rasa sakit. Di depan gerbang rumah besar itu, Ardi berhenti. Pagar yang dulu menjadi saksi penghinaan, kini terbuka lebar. Di teras rumah, Bu Ratna berdiri dengan tatapan yang tak tahu harus dimulai dari mana. Mereka saling menatap cukup lama, sebelum Ardi perlahan melangkah masuk ke halaman. Tak ada pengawal, tak ada ajudan, hanya dia sendiri, membawa dirinya dan niat yang tulus. "Ibu Ratna," ucap Ardi pelan. Wanita itu tersentak, matanya berkaca-kaca. Langkahnya pelan mendekat, lalu tiba-tiba ia bersimpuh di hadapan Ardi. Tangisnya pecah seketika. "Maafkan saya, maafkan saya." Ardi segera menunduk, membantunya berdiri. "Saya tidak datang untuk diingatkan akan masa lalu. Saya datang karena saya ingin kita semua bisa memulai dari yang benar." Bu Ratna mengangguk pelan, air matanya terus mengalir. Kami telah menghina, merendahkan, dan menolak orang yang justru menjaga anak kami dengan sepenuh hati. Dan saya memaafkan," jawab Ardi lembut. Dari dalam rumah, suara pintu terbuka. Ayu muncul, mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya teduh, namun jelas terguncang melihat ibunya menangis di hadapan pria yang dulu mereka usir seperti sampah. Ia segera menghampiri, memeluk ibunya sambil ikut menangis. Ardi berdiri tenang di samping mereka, membiarkan pelukan itu berlangsung selama yang dibutuhkan. Saat akhirnya semua tenang, mereka duduk di ruang tamu. Suasana hening, hanya ditemani suara hujan yang jatuh di atap genteng. Ayu menggenggam tangan Ardi di atas meja. "Ibu ingin bicara," ucap Ayu pelan. Bu Ratna menarik napas panjang. "Kalau boleh, saya mohon satu hal dari kamu, Ardi." "Silakan, Bu." "Beri saya kesempatan untuk ikut mengantar kamu dan Ayu ke pelaminan, bukan sebagai permintaan maaf, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesombongan saya dulu." Mata Ardi menghangat. Ia menatap Ayu, yang kini mulai tersenyum di sela air mata. "Ibu, kami juga ingin Ibu ada di sana. Bukan karena masa lalu, tapi karena kami ingin bangun masa depan. Bersama," jawab Ayu. Dan saat itulah, sesuatu berubah dalam ruangan itu. Ruang tamu yang dulu dipenuhi caci maki, kini dipenuhi maaf dan pelukan. Rumah yang dulu menjadi tempat penolakan, kini menjadi tempat awal untuk sebuah restu. Di luar, hujan mulai reda. Dan dari jendela rumah, cahaya sore mulai menyelinap masuk, menyinari wajah-wajah yang baru saja menemukan kedamaian. Setelah luka, setelah pengkhianatan, dan setelah semua yang pernah runtuh, kini perlahan bangkit kembali. 1 bulan telah berlalu sejak semua rahasia terungkap. Kasus besar yang menyeret nama Kompol Lukman dan jaringan penggelapan dana pelabuhan kini memasuki tahap persidangan.
Namun di balik riuh pemberitaan nasional, ada satu kehidupan yang perlahan bangkit kembali. Dengan langkah-langkah baru yang lebih tenang, lebih tulus. Kontrakan kecil yang dulu menjadi markas penyamaran legend Ardi kini kosong. Pintu kayu reyot itu sudah ditutup, dan di dalamnya hanya tinggal sepasang sandal tua, dan selembar foto yang sengaja ditinggalkan. Foto Ardi dan Ayu saat makan nasi bungkus di bawah pohon besar dekat pasar. Sore itu, di sebuah rumah sederhana berarsitektur joglo modern. Di pinggiran kota, suasana terasa hangat. Ayu mengenakan kebaya putih sederhana dengan rambut disanggul rapi. Di sampingnya, Ardi mengenakan batik dengan warna senada, tampak gagah dan tenang. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan, hanya tawa tulus dari tamu-tamu dekat dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjuangan mereka. Bu Ratna duduk di barisan depan, menatap prosesi akad nikah dengan mata basah dan senyum penuh syukur. Meski tanpa suaminya di sisi, ia tahu Ardi adalah pilihan terbaik bagi putrinya. Seorang pria yang tak hanya kuat dan tegas, tapi juga tahu caranya menjaga cinta. Dengan kesabaran dan keberanian untuk tetap berdiri meski dihina, diremehkan, bahkan ditolak. Setelah ijab kabul, Ayu menunduk mencium tangan Ardi. Di hadapan saksi, ia berjanji bukan hanya menjadi istri, tapi menjadi sahabat, penyembuh, dan tempat pulang bagi seorang jenderal yang pernah memilih menjadi tukang becak. Tak jauh dari sana, di sebuah ruang tahanan berpagar besi, Kompol Lukman duduk menatap layar televisi kecil. Wajah Ardi dan Ayu muncul di layar, disiarkan oleh media yang hanya mengambil gambar dari jarak jauh. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap ke atas. Terima kasih. Allah, kau pertemukan anakku dengan pria yang tak hanya melindunginya, tapi juga menyelamatkanku dari diriku sendiri. Tangisnya jatuh tanpa suara. Beberapa minggu kemudian, Ardi kembali mengenakan seragam militernya. Ia berdiri di depan barisan prajurit muda, memberikan pembekalan terakhir sebelum keberangkatan mereka ke wilayah tugas di perbatasan. Jangan lihat pangkat, jangan lihat siapa yang paling keras suaranya. Lihat siapa yang tetap berdiri saat tak ada yang mau berdiri. Itulah prajurit sejati, ucap Ardi di akhir kalimatnya. Para prajurit memberi hormat. Ardi membalasnya, lalu berjalan menuju gerbang markas. Di luar, Ayu sudah menunggu. Mereka berjalan berdampingan, menyusuri taman kecil di belakang markas, tempat biasa Ardi merenung setiap selesai misi. Aku sudah minta cuti 3 bulan, kata Ayu sambil tersenyum kecil. Ardi menoleh dengan heran. Untuk apa? Ayu menggenggam tangannya erat. Untuk belajar, jadi pendamping seorang jenderal. Ardi tertawa pelan, lalu merangkul bahunya. Kalau begitu, izinkan aku belajar. Jadi suami dari seorang perempuan luar biasa. Mereka melangkah pelan ke bawah cahaya senja. Tak lagi membawa beban masa lalu. Tak lagi menyembunyikan identitas. Tak lagi takut kehilangan. Karena kini, mereka telah kembali ke jalan yang benar. Dan di jalan itulah, mereka akan membangun rumah baru. Di atas pondasi kepercayaan, keberanian, dan maaf yang mereka beri dan terima, tanpa syarat. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.